Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Nih amin. lagi rame mengenai kontrak Sintayong. Wah, ini mulai dibahas, ditanya-tanya di mana-mana. Ini Erick Thohir sempat bicara nih kemarin sebelum laga lawan Jepang atau sebelum Vietnam ya. Ditanya ini STY gimana nih, diperpanjang nggak kontraknya? Katanya. Terus Erick Thohirnya bilang, Ketua Umum PSSI, nanti kalau Indonesia maju ke 16 besar katanya. Dan salah satunya nanti melawan U23 juga masuk 8 besar. Nah, ini kan Ya, Indonesia sudah berhasil nih masuk 16 besar di Piala Asia Senior ya. ya. Benar. Walaupun masih ada yang bilang, iya tapi kan targetnya nggak tercapai waktu lawan Irak seri katanya. Biasalah. Menurut Bro Ipung sendiri, SC ini perlu diperpanjang atau enggak? Dan konon kalau Ya memang, diperpanjang sampai 2027. ya memang kalau bicara kontrak SD ini agak rumit juga ya, karena kita tidak bisa katakanlah hanya berpatokan pada satu variabel dalam hal Mhm, ini ya. mhm, Variabelnya bukan hanya sekedar targetnya terpenuhi atau tidak, tapi bagaimana kemudian kita melihat secara global. Apa sih yang sudah dilakukan STY? Itu mhm, dulu aja saya pikir ya. mhm, Kita tidak lagi secara katakanlah variabel A tidak terpenuhi, makanya dia harus ini ya di-cut, katakanlah tidak mhm, seperti itu. mhm, mhm, Tapi melihat pada apa yang sudah dia lakukan buat Indonesia dalam hal ini timnas kita. mhm, Nah, kalau kita melihat pada perjuangan atau katakanlah ke belakang ya, flashback dari tahun 2019 ketika dia STY baru menandatangani kontrak dengan Indonesia, itu kan belum orang tuh belum banyak melihat siapa STY dalam hal ini. mhm, Hanya mhm, tahu bahwa pelatih ini asal Korea dan pernah membawa Korea di Piala Dunia. mhm, Nah, tapi apa yang dilakukan oleh STY kemudian kan akhirnya membuka mata ya bahwa mhm, apa yang dilakukan adalah bagian dari cara dia untuk mempersiapkan timnas Indonesia ke depan, gitu loh. mhm, Dia tidak lagi katakanlah memakai dalam tanda kutip memakai pemain-pemain yang itu-itu aja, mhm, tapi dia mulai melakukan pencarian pemain secara mandiri. Dia mulai melihat pada potensi-potensi yang ada, mhm, sehingga muncullah nama-nama seperti Asnawi, muncul juga nama-nama seperti Pratama Arhan, Dewangga, Rizky Ridho, yang itu semua juga boleh dibilang pemain-pemain yang sangat muda ya, ketika mereka mulai diperkenalkan dengan cara kepelatihannya STY, itu mhm, loh bro. Nah, ini juga sepertinya STY kan punya semacam gambaran bahwa dia ingin dulu melakukan investasi. mhm, Investasinya dilakukan dengan mengambil pemain-pemain yang muda. Dan hasilnya juga ketika Indonesia dengan pemain-pemain muda dengan usia yang masih 19 tahun rata-rata di Piala AFF di Singapura, itu kan punya penampilan yang sangat mengejutkan. Dan dari situlah kemudian mata para pemerhati sepak bola Indonesia mulai melihat gitu mhm, loh. mhm, Bahwa ini kok STY rada berbeda nih gitu loh mhm, pendekatannya terhadap timnas kita. Dan ada satu lagi yang saya juga sangat menyukai ya dengan metode yang dilakukan oleh STY. Kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih asing ketika melatih Indonesia, pelatih asing yang datang ke Indonesia waktu itu hanya melihat pada bagaimana cara bermain sepak bolanya Indonesia sebagai mhm, sebuah timnas gitu loh. mhm, Nah, yang dia coba katakanlah kulik ya, diulik-ulik itu adalah cara bermain kita, kemudian strategi yang akan dilakukan. Sementara apa fondasinya, yang fondasi dari timnas ini kan adalah pemain-pemainnya gitu loh. mhm, Pemain-pemainnya ini sepertinya tidak terlalu dipoles katakanlah dalam hal ini ya. Ini yang kemudian yang dipoles adalah bagaimana penerapan strategi, mhm, bagaimana cara bermain. Itu yang hanya dilakukan oleh kalau saya lihat dari pelatih-pelatih asing lain gitu loh. mhm, mhm, Pendekatan dari STI tidak. Dia ketika ingin membangun sebuah tim, dia yang dia lakukan adalah dia melakukan pendekatan secara personal, individu. Yang dia ingin rubah adalah individunya dulu. mhm,
sementara mengenai bangunan strategi, skema dan segala macam atau organisasi permainan Indonesia itu dia kesampingan dulu. Tapi Hmm. bagaimana pemain-pemain muda ini disiapkan menjadi pemain-pemain yang siap dalam tanda kutip secara fisik, secara mental, secara pengalaman, itu yang disiapkan dulu gitu loh. Hmm. Baru ketika pemain sudah punya fisik yang bagus, sudah punya visi permainan, sudah punya mentalitas yang baik, baru dia bangun menjadi sebuah kesatuan, Hmm. Hmm. bangun sebuah apa ya, kerangka permainan yang sama gitu Hmm. loh Hmm. kepada para individu-individu ini, Ya, pemain-pemain yang rata-rata muda usia gitu loh. ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh STY. Memang sih kalau kita melihat ya dengan cara pendekatan seperti ini, itu justru waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama. Karena Hmm. dia lakukan pendekatannya ya seperti itu. Ya. Berbeda misalkan yang hanya dibangun adalah eh, kesebelasan atau timnas secara global. Dia Hmm. tidak melihat pada individu, tapi melihat bagaimana cara bermain kita gitu Hmm. loh. Hmm. 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 Apakah itu tiki taka, apakah itu permainan bola long ball, nah, itu bukan itu yang diinginkan sebetulnya oleh Hmm. STY. Hmm. Jadi terkesan bahwa STY jadi lebih lambat dan minim prestasi itu kelihatan akhirnya. Cuma masalahnya netizen sepak bola Indonesia ini juga melihat bahwa dan sudah mulai dewasa saya lihat melihat bahwa apa yang dilakukan STY ini masuk ke dalam track yang benar gitu loh. Hmm. Jadi tidak heran ada para boleh dibilang para loyalisnya STY yang melihat bahwa STY ini adalah pelatih yang paling tepat karena yang dilakukan dia bukan hanya membentuk timnas tapi juga membentuk individu-individu gitu loh. Hmm. Ya, ya, ya. Kebayang ya kalau misalkan kemarin SE ini tidak terganggu atau tidak diganggu oleh COVID ya. Mhm. Mungkin lebih Ya, sekarang mungkin lebih bagus lagi nih permainan ah, timnas Indonesia ya. Ya kan karena betul, ada COVID kemudian harus mundur ya semuanya jadi ya ada ibaratnya ada waktu yang terbuang lah gitu kan. betul. Jadi memang ya kayak tadi ini kan force majeure sifatnya kalau COVID Mhm, ya. mhm, Nah, mhm, variabel itu pun juga harus diperhitungkan mhm, bahwa apa yang dilakukan STY ketika mulai kemudian terganggu oleh COVID 1,5 tahun dia tidak melakukan apa-apa, baru mhm, memulai lagi dari nol. mhm, Itu juga kan variabel itu harus diperhitungkan mhm, gitu loh. Jeda waktu terjadinya pandemi ini juga harus diperhitungkan. Tidak bisa melihat pada rangkaian waktu 4 tahun katakanlah ya. mhm, Apa sih mhm, yang bisa dilakukan selama 4 tahun? Tidak gitu loh. Tapi itu juga menjadi salah satu ketidakberuntungan STY ketika menangani timnas gitu mhm, loh. Ya, cuma memang kalau kita melihat pada pencapaian-pencapaian STY, kita memang belum dengan katakanlah ya dengan perspektif AFF kita memang belum sampai ke situ tidak pernah jadi juara tapi ketika STY dihadapkan sebuah event yang lebih besar yang event yang jarang sekali Indonesia bisa tampil yaitu kualifikasi Piala Asia dan akhirnya Indonesia lolos itu kan juga semakin membuktikan ya bahwa apa yang dilakukan STY itu ternyata ada hasilnya gitu mhm, loh. mhm, Hasilnya adalah masuk ke dalam Piala Asia yang jarang-jarang bisa diikuti oleh Indonesia melalui jalur kualifikasi. mhm. Terakhir tahun 2007 ya itu kan karena jadi tuan rumah bersama gitu loh. Nah, apalagi ketika kemudian PSSI juga memang harus sih, ini saya tidak menyalahkan PSSI dalam hal ini. Ketika PSSI juga kemudian menargetkan sesuatu kepada STY, ya itu adalah semacam milestone ya, sebagai tonggak ya, bahwa inilah yang harus dilakukan STY apabila dia ingin terus menangani timnas. Mhm, Dan bersyukur sekali Indonesia bisa masuk ke dalam fase 16 besar mhm, gitu loh. Walaupun ada satu katakanlah yang tadi dibilang lawan Irak kita kalah walaupun targetnya adalah seri katakanlah mhm, seperti itu. mhm, mhm, Nah, tapi kan kita melihat pada apa yang dilakukan pemain timnas kita dari pertandingan ke pertandingan gitu loh.
Mhm. Ketika melawan Irak kita juga bermain dengan sangat bagus, Mhm. dengan gaya permainan yang cantik, bisa menghasilkan satu gol melalui Marcelino. Itu kan benar-benar gol yang dirancang dengan sangat baik. Ya. Itu saya pikir kalau saya melihat berkali-kali, saya seringkali melihat ini ya, proses terjadinya gol tersebut itu benar-benar indah, bro. Nah, Mhm. kemudian ketika melawan Vietnam pun juga ternyata kita berhasil mengalahkan mereka. Dan ketika melawan Jepang, ya paling tidak kita bisa memasukkan sebuah gol. Dan Mhm. ini kan ini anggap sebagai sebuah pencapaian gitu loh. Ya. Jangan dianggap ini sebagai sebuah keberuntungan. Kalau kita menganggap ini sebagai sebuah keberuntungan, artinya kita sama saja kita sangat tidak menghormati para pemain yang bertanding gitu loh. Ya. Tidak mengapresiasi sama sekali apapun yang sudah dilakukan para Betul, pemain. Bro, betul. kan waktu kemarin Bambang Hmm, Pamungkas kalau tidak salah bilang bahwa dalam eh, karirnya di timnas nasional ini dia sempat berganti-ganti pelatih yang banyak sekali gitu ya. iya, Dan setiap kali pelatih baru dia mulai lagi dari nol sehingga tidak ada hasil yang signifikan lah dari pergantian iya. pelatih itu, gitu. Nah, apakah kita bisa berkaca dari situ, bro? Bahwa sebenarnya sebaiknya Indonesia sekarang lagi tanggung-tanggungnya nih mendingan terus dulu nih sama ST sampai 2027. Ya, saya pikir ada betulnya ya. Karena eh, apa yang dilakukan oleh STI kan selama ini dia bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan dia adalah sebagai bentuk investasi. Mhm. Dia tidak berpikir pada satu step gitu loh, pada Mhm. satu langkah atau suatu momen atau satu event. Mhm. Tapi dia berpikir jauh ke depan, visioner gitu Mhm. sifatnya. Bagaimana dia mulai mempersiapkan pemain-pemain yang masih muda. Mhm. Dan tentu ketika pemain-pemain yang masih muda ini sudah pernah mendapatkan polesan dari STY, tentu dia punya bekal untuk dia bawa mengarungi dunia yang profesional. Mhm. Ketika dia bermain sebagai pemain abroad, dia toh sudah punya bekal bahwa Mhm. yang dilakukan oleh pemain yang bagus dan pemain yang profesional adalah seperti ini. Mhm. Mhm. Contoh kecil aja masalah makanan aja oleh STY kan juga diperhatikan gitu loh. Ya. Mhm. Nah, ini juga kan menjadi sebagai ini ya indikator bahwa yang dilakukan STY itu sangat detil sebetulnya. Mhm. Bagaimana dia mempersiapkan pemain itu sangat detil dari mulai makanan, pola pelatihan, istirahat dan segala macam. Yang mudah-mudahan pola ini mereka bawa ketika mereka memasuki dunia profesional Mhm. gitu loh. Ya sehingga tidak heran ya ketika pemain-pemain abroad kita seperti contoh mungkin Sadil, kemudian di situ ada Marcelino, kemudian nanti ada Arhan, ya bisa jadi bahwa mentalitas yang mereka bawa adalah mentalitas yang benar, mentalitas pemain-pemain profesional Ya. gitu loh. Dan ini juga bisa ditularkan oleh pemain-pemain yang masuk dalam Liga 1 gitu loh. Ya. Untuk mereka katakanlah memberikan gambaran kepada sekelilingnya bahwa yang dituntut oleh seorang pemain profesional itu seperti ini gitu loh, bro. Kita bisa juga berkaca kan dengan Hmm. timnas Vietnam Ya, yang di bawah Park Hang-seo bisa masuk 100 besar. Setelah ya. 1 tahun kemudian sekarang malah terlempar dari 100 besar. Sekarang udah tidak di 100 besar lagi nih Vietnam. Iya, Gara-garanya iya. pelatihnya ganti. Bisa nggak sih kita berkaca dari situ? Jangan-jangan kita udah bagus-bagus nih sekarang di 142, 143. Ganti Ya. pelatih lagi nanti anjlok lagi gitu. Mungkin nggak ke situ bro? Mungkin bisa jadi gini bahwa bangunan ya, bangunan polesan pemain yang secara individu itu sebetulnya pemain-pemain Vietnam itu belum matang gitu, belum Hmm. dewasa. Hmm. Yang diharapkan bahwa sebetulnya kan stepnya sih, kalau saya melihat ya, step dari Park Hang-seo ke Philip Trusier itu sudah betul gitu loh. Hmm. Karena Park Hang-seo ini tujuannya atau tugasnya adalah mereka menetapkan pondasi pemain-pemain Vietnam standarnya seperti ini. Hmm. Ketika standar pemain seperti ini, artinya mereka sudah punya fisik yang bagus, punya mentalitas yang bagus, punya visi permainan yang bagus. Tinggal mereka dipoles oleh seorang Philippe Troussier yang memang ahli dalam masalah taktikal dan strategi, gitu loh. Hmm. Cuma sayangnya pemain-pemain Vietnam ini belum matang gitu loh.
Belum Hmm. matang, ketika seseorang belum matang kemudian dihadapkan oleh kondisi yang baru, tentu ini yang ada kegamangan gitu loh, Bro. Hmm. Nah, itu juga kalau misalkan Bro Eri bilang bahwa ini adalah bagian dari pengalaman ketika melihat Vietnam di bawah Park Hang-seo dan Philip Tusio itu kan berbeda jauh. Ini Hmm. tuh kan bisa menjadi bahan rujukan. Ya. Maksudnya gini, Indonesia pemain-pemainnya itu harus benar-benar dimatangkan dulu, Hmm. dimatangkan dengan metode yang dilakukan oleh STY. Hmm. Hmm. Mereka dimatangkan secara individu dulu. Ya. Mereka dipersiapkan dulu untuk menjadi pemain-pemain yang profesional. Ketika nanti ya bangunan itu pemain-pemain ini sudah katakanlah dewasa, dewasa dalam hal mindset ya, Hmm. pemikiran sebagai pemain profesional, bisa aja di tahun 2017 2027 nanti Hmm. kalau mau diganti oleh pelatih yang Pelatih lain. lain, Ya. ya dengan harapan bahwa ini sudah bangunannya sudah kokoh Ya. Ya. dulu. Ya. Ya. Jadi pemain yang ada nanti hanya apa yang dibutuhkan adalah pelatih-pelatih yang memang mumpuni secara strategi, Ya. secara taktikal, Ya. gitu loh bro. Tapi kan permintaan STY ada satu nih kemarin. Perbaiki Hmm, dulu liganya katanya. iya, itu pasti, itu pasti. Karena liga inilah yang kemudian punya katakanlah tanggung jawab paling besar Hmm. untuk mempersiapkan pemain-pemain dipakai di timnas nanti. Hmm. Jadi ya memang tugasnya PSSI sekarang adalah yaitu tadi perbaiki dulu deh liganya. Hmm. Kalau liga sudah bagus, tentu tidak akan terlalu sulit lagi untuk mencari bakat-bakat baru. Hmm. Karena bakat-bakat baru pun yang muncul dari Liga 1 itu sudah punya pondasi yang kuat juga, gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi tugasnya STJ ini tidak terlalu berat lagi. Ya. Jangan dia kembali lagi dihadapkan pada upaya untuk ngebangun ini dari bibit lagi, gitu loh. Tapi yang idealnya adalah STY itu melanjutkan bangunan yang sudah ada, lebih mematangkan lagi bangunan yang Hmm. sudah ada ya berupa pemain-pemain ini untuk diambil di timnas. Ya. Jadi tugasnya dia kalau begitu tidak akan pernah berhenti, bro. Gak selesai-selesai yang ada gitu loh. Dari awal lagi ya. Betul. Nah, bro, tadi kan kita sempat singgung juga nih, ada review dan segala macam. Tapi ini Ya. pertanyaan agak menggelitik sih buat saya sebenarnya. Hah? Sebenarnya yang membutuhkan kerjasama Indonesia dengan STY, PSSI dengan STY ini sebenarnya STY yang butuh PSSI atau PSSI yang butuh STY? Kalau pertanyaan itu ditanya sekarang, saya pikir PSSI yang butuh STY ya dalam hal Hmm. ini. Hmm. Nah, berbeda kalau Indonesia mungkin sudah menjadi negara yang kuat ya. Artinya banyak negara atau banyak pelatih-pelatih hebat yang bersedia katakanlah untuk Hmm. melatih Indonesia. Hmm. Tapi untuk saat ini ya dengan kondisi yang ya seperti inilah ya memang Hmm. yang kita butuhkan adalah pelatih-pelatih yang seperti STY yang Hmm. mau bekerja keras, yang juga punya visi ke depan jauh gitu loh Hmm. untuk membangun persepak bola nasional. Jadi kalau ada wacana perpanjangan STY, saya sangat setuju ya. Hmm. Kalau STY diperpanjang sampai tahun 2027. Hmm. Nah, berbeda nanti di tahun 2027, apakah ini juga kan target pembinaan juga kan harus punya target sampai di Hmm. mana gitu. Hmm. Nah, target pembinaan ini menciptakan pemain-pemain yang seperti apa? Itu tuh Hmm. harus harus ada gitu loh Hmm. step-stepnya. Hmm. Jangan ini menjadi sesuatu yang kabur. Hmm. Kalau ini menjadi kabur, artinya kita tuh tidak punya ini ya, punya acuan sejauh mana pemain yang dianggap sebagai pemain yang sudah dewasa, Hmm. sudah matang dan segala macam. Kita juga harus punya acuan. Ya. Acuannya, nah eh, pengkategorian pengkategorian pemain seperti yang sudah mencakupi list-list tertentu, misalkan sikap dan segala macam, skill dan segala macam, itu adalah pemain-pemain yang sudah siap gitu Hmm. loh. Ya. Kalau dianggap bahwa ada pencapaian ini sudah terpenuhi, itu beda lagi kalau tahun 2027. Apakah STY akan diperpanjang lagi atau tidak, itu Hmm. tergantung dari capaian ini Ya. gitu loh. Dan STY juga harus bisa masuk ke dalam tahap ini Ya. gitu loh.
Pertanyaannya kenapa 2027? Apakah karena ada Piala Asia lagi nanti, Bro? Jadi dia dilihat capaiannya, woi, tahun 2023 ya. Ini kan sebenarnya disebutnya tahun 2023 nih Piala Asia sekarang. Betul, betul. Karena sekarang udah masuk ke 16 besar, apakah nanti bisa nggak Indonesia masuk 8 besar? Kira-kira gitu kali ya? Harusnya begitu. Karena saya anggap begini, capaian Indonesia di 16 besar ini saya anggap sebagai target minimal nantinya. Mhm, 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 Target minimal timnas Indonesia, ya pertama kalau kalau kita bicara mengenai target minimal masuk 16 besar, artinya kita sudah pasti lolos kualifikasi kan? Itu mhm, sudah pasti. Artinya Indonesia harus secara reguler bisa tampil di Piala Asia. mhm, Itu sesuatu yang harus, tidak ada excuse lah. mhm, mhm, Kemudian kalau sudah bisa tampil secara reguler di Piala Asia, Indonesia capaian yang paling buruk adalah 16 besar mhm, gitu loh. Target ini kan harus menanjak terus gitu loh. mhm. Nah, apakah nanti di 2027 ketika ya syukur-syukur Indonesia masuk kualifikasi Piala Asia, tentu target yang akan ditetapkan tentu bukan lagi 16 besar, Bro. Ya, Indonesia harus masuk 8 besar, mhm, katakanlah. Itu ya, akan terus seperti itu, seperti itu. ya. Karena bagaimanapun juga nanti di tahun 2027 kalau misalnya ada Piala Asia lagi dan Indonesia masuk kualifikasi, Indonesia sudah tidak akan ada lagi di pot 4 itu udah pasti karena Indonesia sudah masuk 16 besar kan. Betul. Itu yang patut disyukuri lah, Bro. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai perpanjangan kontrak STY yang belakangan ini ribut ya. Kalau menurut Ya. sobat sendiri gimana? Perlu diperpanjang nggak? Kalau perlu, apa alasannya? Kalau nggak perlu atau harus ganti, apa alasannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.